Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan harian kita pada saat ini yaitu tuntunan Roh Kudus, yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ketiga, dan fokusnya terletak di dalam ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, "Yesus adalah Tuhan," selain oleh Roh Kudus. Suatu kali saya mendapat sebuah tugas untuk berkhotbah di Gereja Kristen Jawa Palihan. Ketika itu saya belum pernah sama sekali berkunjung ke gereja tersebut, yang jaraknya kurang lebih sekitar 45 km atau 1 jam 30 menit perjalanan. Dengan jarak yang cukup jauh dan belum pernah sama sekali berkunjung ke sana, membuat saya merasa takut serta cemas kalau nanti tersesat hingga saya tidak bisa sampai tepat waktu. Bahkan resiko terbesarnya saya tidak sampai di tujuan. Meski diselimuti rasa takut dan cemas, akhirnya saya tetap harus menjalaninya dengan cara mengandalkan Google Maps. Ya, kita semua pasti tahu, terkadang Google Map mengarahkan kita tidak tepat pada titik tujuan yang diharapkan. Karena alasan tersebut, maka saya berangkat 3 jam lebih awal, yaitu sekitar pukul 4 pagi. Karena ketika itu ibadah dimulai pukul 7. Hal ini saya lakukan demi mengantisipasi jikalau nantinya saya tersesat di jalan. Suasana cemas masih tetap menyelimuti perjalanan, hingga membuat saya harus beberapa kali berhenti demi memastikan jalan yang saya lalui tepat. Perjalanan yang terasa begitu panjang akhirnya telah terlewati, hingga ketika gedung gereja sudah terlihat di depan mata, membuat saya merasa tenang dan sangat senang. Pernahkah Anda berada pada suatu titik kehidupan di mana Anda mengalami keraguan? Jemaat di Korintus juga pernah mengalami keraguan. Keraguan itu tentang apakah macam-macam karunia rohani dapat memotivasi jemaat untuk bersatu dalam Kristus. Menanggapi pertanyaan ini, Rasul Paulus memulainya dengan mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika mereka belum mengenal Allah, mereka secara tidak sadar ditarik oleh berhala-berhala, dan kemudian mulai meyakinkan mereka bahwa karena Roh Kudus kini mereka menjadi percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk mengaku Yesus adalah Tuhan, inilah yang menjadikan dasar bagi Rasul Paulus untuk menanggapi pertanyaan jemaat di Korintus. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa peran Roh Kudus yaitu menolong seorang untuk keluar dari dosa dan menuntunnya kepada Kristus. Menyikapi pemahaman ini, kita patut bersyukur karena Roh Kudus masih berperan dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk tetap percaya kepada Yesus, sehingga tidak lagi mengalami sebuah keraguan
dalam mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Keraguan seringkali menyelimuti kehidupan kita. Keraguan itu terjadi ketika kita harus menentukan sebuah pilihan. Bahkan keraguan akan keputusan yang sudah kita pilih seringkali membuat kita merasa khawatir dan cemas. Untuk mengatasinya, sebenarnya kita hanya membutuhkan sebuah keyakinan penuh terkait keputusan yang sudah kita pilih. Dengan berbekal keyakinan itulah maka rasa cemas dan khawatir akan hilang dari pikiran kita. Mari kita meyakinkan diri kita bahwa Roh Kuduslah yang akan menolong kita dalam menentukan pilihan itu, sebagaimana Ia telah menuntun kita kepada jalan yang tepat, yaitu jalan Kristus. Amin.